Siapa di sini yang suka menyisihkan uangnya untuk menabung di bank? Kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah bank? Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita begitu dekat dengan lembaga keuangan yang satu ini. Tapi tahukah kamu kalau bank memiliki beberapa fungsi, baik itu fungsi umum maupun khusus. Selain itu, bank juga memiliki banyak jenis. Nah, daripada penasaran, yuk simak penjelasannya. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung? Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Bank itu ternyata berasal dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Iya, zaman dahulu, bangku digunakan para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Kemudian, istilah itu berkembang menjadi bank. Seiring berkembangnya zaman, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, ada dua fungsi bank, yaitu umum dan khusus. Eits, ternyata ada banyak juga loh fungsi dari bank secara umum itu. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, memberi kredit, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kalau fungsi bank secara khususnya nih, ada agent of service, agent of development, dan agent of trust. Kalau berbicara agent of service, kalian pasti sudah bisa menebak bahwa bank menawarkan beragam layanan jasa keuangan. Selanjutnya, fungsi bank sebagai agent of development, yaitu kemampuan bank untuk mengajak masyarakat menggunakan jasa dengan melakukan investasi di bank. Fungsi khusus bank yang tidak kalah pentingnya lagi nih, ada agent of trust, yang berarti bahwa bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi, kalian tak perlu takut lagi untuk menabung di bank. Sekarang aku mau tanya nih, seberapa kamu tahu sih jumlah bank yang ada di Indonesia? Coba hitung, banyak sekali kan? Nah, oleh sebab itulah ada yang namanya pengkategorian bank berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kita lanjut ke jenis bank berdasarkan fungsinya dulu ya. Siapa yang tak kenal dengan bank satu ini? Yap, Bank Indonesia. Tahukah kamu, di Indonesia fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia loh, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu adalah memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Sekarang kita membahas bank umum. Menariknya bank umum ini adalah melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan keuangan dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dapat berupa tabungan, giro, deposito berjangka, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oke, kita ke sebelah yuk. Kalau ini sih namanya Bank Pengkreditan Rakyat. Dari namanya saja, sebenarnya kamu sudah dapat menebak loh fungsi apa yang dijalankan oleh bank jenis ini. Yap, pada awalnya Bank Pengkreditan Rakyat ditujukan untuk menjalankan fungsi penyaluran dana kepada masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, kini Bank Pengkreditan Rakyat juga melakukan banyak kegiatan operasional loh, yang tujuannya tidak sebatas penyaluran dana, salah satunya adalah penyaluran kredit masyarakat. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya, ada apa saja ya? Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Bank milik pemerintah seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. Nah, kalau bank milik swasta nih, ada Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Simniaga, Bank Lipo, Bank Mega, dan Bank Muamalat.
American Express Bank, Bank of Tokyo, dan Citibank. Kalau itu sih semuanya contoh dari bank asing ya. Bank Bukopin, siapa yang tak kenal dengan bank yang satu ini? Nah, Bank Bukopin ini termasuk bank milik koperasi. Gimana? Sekarang sudah tahu kan apa itu bank dan jenis-jenisnya? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.